Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para siswa sekalian serta kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajmain, telah datang kepada kita bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya dibuka seluas-luasnya pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan setan-setan yang menggoda manusia telah dibelenggu. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan momen Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita dibanding Ramadan-Ramadan tahun-tahun sebelumnya, meskipun kita menjalaninya di tengah berkecamuknya wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, serta kaum muslimin semua terhindar dari wabah, balak dan bencana, terutama adalah terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, para pengikut sunnahnya, para pecinta sunnahnya, sampai kelak yaumil qiyamah. Para santri serta kaum muslimin yang berbahagia, puasa merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah terbukti memiliki manfaat yang sangat jelas. Akan tetapi bagi orang-orang yang jahil, yang tidak mampu menggunakan akalnya, mereka tidak tahu akan manfaat puasa tersebut. Menganggap bahwa puasa itu hanyalah perbuatan yang menyakiti diri sendiri, membebani badan, dan perbuatan yang mengekang kebebasan sebagai manusia. Puasa dianggapnya tidak ada tujuan maupun hasil yang ingin dicapai. Puasa hanyalah perbuatan menyiksa badan yang tanpa faedah dan tanpa guna. Maka di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini, ada kalangan-kalangan orang jahil yang mengusulkan agar puasa diundur setelah COVID-19 selesai. Ini adalah pikiran-pikiran orang jahil. Dianggapnya puasa itu membahayakan kesehatan, padahal puasa itu adalah terapi yang sangat mujarab, yang sangat bagus untuk kesehatan.
Ya, bagi mereka yang mau menggunakan akalnya, hal tersebut sangatlah terbukti. Mereka bisa menemukan hikmah dan rahasia puasa didukung dengan riset-riset para ahli medis dan para ahli kesehatan, bahwa puasa itu adalah upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh yang sangat efektif. Puasa adalah pengobatan yang sangat luar biasa dan cara terbaik untuk menjaga kesehatan badan kita. Puasa merupakan obat yang paling mujarab dan paling aman tanpa efek samping bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit rohaniah. Karena di dalam puasa itu kita memutus makan, memutus minum, mengosongkan lambung dan organ-organ pencernaan kita untuk waktu beberapa jam, ya, agar alat-alat tersebut, organ-organ tersebut istirahat, ya, itu merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan kita. Ya, tapi sebenarnya kali ini kita tidak akan membahas hikmah dan rahasia puasa dari segi kesehatan, karena itu adalah wilayah dari para ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli medis, ya, yang berkompeten menyampaikannya. Kami, ya, pada saat ini akan membahas, ya, manfaat atau hikmah dan siriyah, ya, rahasia puasa dari segi ruhiyah. Karena memang asas dari syariat puasa itu adalah membangun ketakwaan, ya, membangun khudu, ya, rasa tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasah perasaan kehambaan kita. Kita harus kembali merasa sebagai hamba-hamba Allah, ya, setelah 1 tahun lamanya kita bergelut dengan dunia, sehingga mungkin di antara kita ada yang menjadi hamba uang, ada yang menjadi hamba jabatan, dan hamba-hamba dunia yang lain. Puasa mengembalikan kita kepada kepatuhan pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Baik para siswa dan kaum muslimin sekalian, kita bahas satu persatu tentang hikmah dan rahasia puasa itu. Hikmah yang pertama adalah bahwa puasa itu untuk mengasah rasa kehambaan kita, mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah saya sampaikan. Karena barangkali dalam setahun ini kita bergelut, ya, mencari keutamaan dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga barangkali ada di antara kita yang terjebak menjadi penghamba harta, penghamba dunia, penghamba jabatan, dan penghamba-penghamba yang lain. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sebagai hamba maka kita harus menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya, meskipun perintah tersebut seolah-olah menurut akal kita itu enggak masuk akal. Misalnya kita dilarang makan di siang hari, padahal makanan itu halal, kita masak sendiri, kita cari sendiri. Tetapi di siang hari kita tidak boleh mengkonsumsinya sampai batas waktu datangnya waktu maghrib. Puasa akan mengasah perasaan kehambaan kita, ya, mengajari kita untuk berserah diri dan tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang ketundukan inilah, ya, peribadatan kehambaan inilah yang menjadi tujuan tertinggi dari setiap disyariatkannya ibadah. Jadi jangan dilihat ibadah itu secara fisik saja, tapi tujuan tertingginya adalah membangun perasaan kehambaan, ya, membangun, ya, rasa berserah diri kepada perintah Allah, pada hukum-hukum Allah, ya, yang mana ini merupakan pokok dasar dari penciptaan semua makhluk, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Para santri dan kaum muslimin yang berbahagia, hikmah dan rahasia puasa yang kedua adalah puasa
bertujuan untuk mendidik hawa nafsu, membiasakan bersikap sabar dan menahan segala macam penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa juga dimaksudkan untuk menanamkan tekad yang kuat di dalam hati seorang mukmin. Dalam masalah ini, di dalam berpuasa tersebut, seorang mukmin dilatih untuk mengendalikan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu, sehingga dia tidak menjadi budak-budak hawa nafsu. Karena siapa yang tidak berhasil mendidik hawa nafsunya, maka dialah yang akan menjadi budak dari hawa nafsu tersebut. Membiasakan diri berjalan di atas petunjuk syara', berjalan di atas cahaya ilmu, dan berjalan di atas akal yang sehat, bukan akal yang telah dipengaruhi oleh hawa nafsu setan. Akan tetapi orang-orang yang tidak berhasil mendidik hawa nafsunya, tidak pernah berpuasa selama hidupnya, dia akan menjadi budak-budak dan tawanan dari hawa nafsu tersebut. Maka mereka hidup tak ubahnya seperti hidupnya seekor hewan. Mereka hidup dengan memerturutkan kebutuhan perut dan hawa nafsunya. Maka di dalam hal ini Allah menyindir di dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, yatamatta'una, maka bersenang-senang mereka, wa ya'kuluna, dan makan minum mereka, kama ta'kulul an'am, sebagaimana tak ubahnya binatang ternak yang makan dan minum, wan naru maswallahum, adapun neraka maswallahum, itu adalah tempat kembali mereka. Naudzubillah min dzalik. Inilah orang-orang yang tidak berhasil mengendalikan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu, dia akan menjadi budak hawa nafsu, sehingga taubahnya seperti binatang ternak. Karena perbedaan manusia, hewan atau binatang ternak itu adalah terletak dari bagaimana dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu, maka semakin dia pandai mengendalikan hawa nafsu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa meraih derajat bagaikan seorang malaikat, bahkan lebih tinggi dari para malaikat tersebut. Yang ketiga, hikmah dan rahasia puasa yang ketiga adalah untuk menanamkan cinta kasih kepada sesama, melembutkan, melunakkan hati-hati kita ketika melihat penderitaan orang lain, membangun tabiat dan hati yang sehat, sehingga hati tersebut mampu menggerakkan kekuatan iman yang sebenarnya besar sekali, akan tetapi masih terpendam di dalam hatinya. Barangkali kita pernah melihat orang yang fisiknya cacat, ya, fisiknya lemah, ya, seolah-olah tak punya daya, tapi dia bisa menggerakkan orang seluruh dunia, pengikutnya tersebar luas di seluruh dunia. Itu adalah kekuatan iman yang terpancar di dalam hatinya, memancarkan hatinya, memancarkan kekuatan ruhiyah, karena banyaknya dia lapar, banyaknya dia haus berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga dimaksudkan untuk membangun persaudaraan dan kesetiakawanan sosial. Kita dilatih untuk merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana toh orang yang sehari tidak makan, bahkan
imbas dari COVID-19 ini, ada keluarga yang 2 hari tidak makan, ada yang 5 hari tidak makan, ya. Bahkan kita temui ada beberapa di antara mereka yang meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal-amal mereka. Dengan sering kita berpuasa, maka kita dituntut untuk peduli kepada mereka. Bukan menunggu mereka meminta, tetapi kita lihat lingkungan kita, ya, ada enggak tetangga kita yang tidak kuat makan. Bisa dipastikan kalau ada keluarga miskin yang tidak makan 2 hari, tidak makan 5 hari, atau bahkan sampai meninggal, itu lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang tidak berpuasa. Puasa juga dimaksudkan untuk mendorong, ya, mudah memberikan bantuan, ya, mudah memberikan santunan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Kalaupun toh dia tidak mempunyai harta untuk berbagi, dia akan berusaha mengajak orang lain untuk berbagi, menghapus air mata bagi orang yang kesusahan, menghilangkan kesedihan bagi orang yang tertimpa musibah. Ada kisah yang menarik dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang waktu itu beliau ditunjuk oleh Fir'aun untuk menjadi pengelola logistik di masa paceklik. Di saat beliau berada di negeri yang sangat makmur, mempunyai kuasa atas gandum-gandum yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu, beliau sering berpuasa. Maka Fir'aun terhiran-hiran dan bertanya kepadanya, "Lima taju'u wa anta ala khazainil ard?" Wahai Yusuf, kamu ini adalah penguasa logistik. Setiap saat kamu bisa mengambil gandum, bisa masak, bisa makan. Tapi kenapa kamu berlapar-lapar diri, tidak makan seharian? Faqala, maka Nabiullah Yusuf alaihissalam menjawab, "Ahsya'in ana sabitu an saja." Ahsya, aku khawatir, in anasabi itu apabila perutku kenyang, an saja, ya, maka aku akan melupakan orang-orang yang lapar. Maka untuk mendidik agar kita mempunyai empati dan simpati, perhatian kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, maka kita harus sering-sering berpuasa. Yang keempat, para santri serta kaum muslimin yang berbahagia, hikmah dan rahasia puasa itu adalah untuk menanamkan muraqabah. Muraqabah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di saat kita sendirian maupun di saat kita berada di keramaian. Dimanapun kita berada, meskipun di dalam rumah, di dalam kamar, tidak ada orang yang tahu, ya, orang yang puasa tidak akan memakan secuil makanan pun, tidak akan meminum seteguk air apapun, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan muraqabah ini sangatlah penting, ya. Orang yang memiliki perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan korupsi ketika menjadi pejabat, ketika memiliki kekuasaan untuk menjalankan anggaran negara, ya. Dia tidak akan kong kali kong dengan bangsa asing yang bisa merugikan bangsanya, dan seterusnya dan seterusnya. Muraqabah dikala sepi maupun dikala rame itu sangatlah penting. Maka ditanamkanlah melalui syariat puasa ini. Orang yang berpuasa, ya, dilatih untuk berhati-hati dan bersih agar terhindar dari perkara-perkara yang haram, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena takwa itu adalah merupakan buah puasa yang paling ujung. Mempersiapkan diri, ya, berhenti pada batasan-batasan Allah. Ketika sudah memasuki fajar, ketika sudah memasuki subuh,
maka makanan apapun, minuman apapun yang ada di hadapan kita, ya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para santri serta kaum muslimin sekalian, 4 perkara yang menjadi hikmah dan rahasia disyariatkannya puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.